Kitab Daqaiqul Akbar bab 44, penjelasan tentang pintu-pintu surga. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, surga memiliki 8 pintu dari emas yang ditetesi atau ditempeli dengan permata. Di pintu pertama tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan itu adalah pintu para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saqo atau dermawan, suka memberi. Pintu kedua adalah pintu orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang memperbaiki, menyempurnakan wudhu dan rukun-rukun sholat. Pintu ketiga adalah pintu orang-orang yang zakat dengan hati yang senang. Pintu keempat adalah pintu orang-orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Pintu kelima adalah pintu orang yang memutus dirinya dari syahwat dan mencegahnya dari hawa nafsu. Pintu keenam adalah pintu orang-orang yang haji dan umroh. Pintu ketujuh adalah pintu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu kedelapan adalah pintu orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang memejamkan mata mereka dari perkara-perkara yang haram dan melakukan kebaikan, baik berbuat baik kepada orang tua, menyambung sanak, dan lain-lain. Dan surga-surga itu adalah: pertama, Darul Jalal atau rumah Zat yang Maha Agung. Surga ini terbuat dari lulu atau mutiara putih. Yang kedua, Darussalam atau rumah kesejahteraan. Surga ini terbuat dari batu yakut merah. Ketiga, Jannatul Ma'wa, surga tempat perlindungan. Surga ini terbuat dari batu jamrud merah. Keempat, Jannatul Khuld atau surga keabadian. Surga ini terbuat dari marjan merah dan kuning. Kelima, Jannatul Naim, surga kenikmatan. Surga ini terbuat dari perak putih. Keenam, Jannatul Firdaus atau surga Firdaus. Surga ini terbuat dari emas merah. Ketujuh, Jannatul Adn atau surga Aden. Surga ini terbuat dari dur atau mutiara putih. Kedelapan, Darul Qarar atau rumah ketetapan. Surga ini terbuat dari emas merah. Surga Darul Qarar adalah pokok dari surga-surga, dan itu adalah surga yang mulia melebihi semua surga-surga. Surga Darul Qarar memiliki 2 pintu dan 2 daun pintu. 1 daun pintu terbuat dari emas dan 1 daun pintu lainnya terbuat dari perak. Jarak di antara setiap daun pintu seperti jarak di antara langit dan bumi. Apapun bangunannya, maka terbuat dari bata emas dan bata perak. Tanahnya adalah misik, debunya adalah anbar, rumputnya adalah jafaran. Istananya adalah batu lulu atau mutiara. Kamarnya adalah batu yakut, dan pintu-pintunya adalah permata. Di dalam surga terdapat sungai-sungai, yaitu Sungai Rahmah adalah sungai yang mengalir di semua surga. Kerikilnya adalah lulu atau mutiara. Airnya lebih putih daripada salju dan lebih manis daripada madu. Di dalam surga ada sungai Kausar,
yaitu sungai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pohon-pohonnya adalah dur, mutiara, dan batu yakut. Di dalam surga ada sungai Kafur. Di dalam surga ada sungai Tasnim. Di dalam surga ada sungai Salsabil. Di dalam surga ada sungai Rakim Al-Muktum. Dan di belakang sungai-sungai itu terdapat sungai-sungai yang tidak terhitung jumlahnya. Di dalam khabar dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya beliau bersabda, pada malam di mana aku diisrakan, perjalanan malam ke langit, aku ditampakkan semua surga. Lalu aku melihat di dalamnya ada 4 sungai. Sungai air yang tiada berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai susu yang tidak akan berubah rasanya. Sungai khamr dan sungai madu yang bersih disaring. Sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, yang artinya, di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa, sungai susu. Dan pada hari Selasa mereka meminum sungai khamr. Tatkala mereka meminum, maka mereka mabuk. Tatkala mereka mabuk, mereka terbang selama 1000 tahun sehingga sampai pada sebuah gunung yang besar dari Misik Ajfar murni. Keluarlah sungai Salsabil dari bawah gunung itu. Lalu mereka meminum sungai Salsabil, dan itu terjadi pada hari Rabu. Kemudian mereka terbang selama 1000 tahun hingga sampai pada istana yang megah. Di dalam istana itu ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang didekatkan, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, yang artinya, di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang diletakkan di dekatnya. Lalu setiap orang dari mereka duduk di atas tahta-tahta itu. Turunlah kepada mereka minuman Zanjabil. Mereka pun meminumnya, dan itu terjadi pada hari Kamis. Kemudian mendung putih menghujani mereka selama 1000 tahun dengan permata-permata yang mana para bidadari menggalungkannya setiap permata kepada mereka. Kemudian mereka terbang selama 1000 tahun hingga sampai ke Makadi Sidkin, dan itu terjadi pada hari Jumat. Dalam firman Allah yang artinya, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa, dalam surat Al-Qamar ayat 55. Dalam keterangan di beberapa kitab tafsir seperti tafsir Jalalain dan tafsir Al-Qurtubi, maka di Sidkin atau tempat yang benar merupakan tempat di mana tiada perkataan yang sia-sia dan tiada dosa. Tempat ini menunjukkan sebuah tempat penuh kebahagiaan sebagai bentuk anugerah dan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka duduk di atas hidangan kul kekal. Turunlah kepada mereka rahik maktum atau minuman khamr yang tersegel dengan segel misik. Firman Allah yang artinya, mereka diberi minum dari khamr murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kesturi, dan untuk yang demikian itu hendaklah orang berlomba-lomba. Di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 25 sampai 26. Lalu mereka membuka segelnya atau laknya, dan mereka meminumnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan kebaikan dan menjauhi maksiat. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.